Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semua, yang terhormat Ketua Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Insinyur Omar Rusdiana. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Surono, SPMAGR PhD, yang juga merupakan pemateri yang akan menyampaikan materinya pada hari ini, dan juga Ibu Dr. Elis Nina Herliana selaku Kepala Laboratorium Patologi Hutan Institut Pertanian Bogor, dan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ditakdirkan untuk bisa bertemu secara virtual begitu untuk melaksanakan agenda kuliah umum terkait dengan DSE, keanekaragaman DSE dan potensinya, yang akan disampaikan langsung oleh pakarnya begitu ya, yaitu Bapak Surono. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama agendanya adalah pembukaan dan juga sambutan yang disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Omar Rusdiana selaku Ketua Departemen Silvikultur IPB. Kepada Bapak Dr. Omo kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Ikhwan. Yang saya hormati narasumber Bapak Surono, SPMAGR PhD dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati adik-adik mahasiswa dan juga peserta kuliah umum yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara di pagi hari ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi akhir Muhammad SAW. Semoga suri tauladannya bisa kita lanjutkan demi perubahan menuju generasi yang rahmatan lil alamin. Amin. Alamin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak narasumber dalam hal ini Pak Surono yang telah berkenan untuk menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, ya. Semoga setiap kebaikan mampu menumbuhkan kebaikan lainnya. Dan saya kira ini salah satu kebaikan yang kita lakukan pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sedang menghadapi triple planetary crisis, ya. Yaitu yang pertama terkait dengan perubahan iklim, yang kedua terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan yang ketiga terkait dengan keanekaragaman hayati. Nah, saya kira topik kali ini sangat relevan dengan krisis planet kita, khususnya terkait dengan kehati. Meskipun negara kita ini merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, mega biodiversity, tapi kecenderungan pemanfaatan atau untuk mensyukuri keanekaragaman ini
itu perlu kita dorong ya, tentu dengan memahami potensi dan peranannya begitu ya dari keanekaragaman hayati, khususnya terkait dengan keanekaragaman DSE ya dan potensinya. Dan saya kira ini nanti akan sangat mendukung. Dan saya kira terkait dengan keanekaragaman hayati ini sekarang tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan atau untuk program-program di pertanian, ketahanan pangan, tetapi juga saya lihat ini keanekaragaman hayati itu sudah mulai juga dimanfaatkan terkait dengan kecantikan. Saya lihat itu sekarang kulit itu bisa di scan ya, di scan seperti apa keanekaragaman hayatinya. Nah, sehingga dari situ kita mengetahui kira-kira sudah seimbang atau tidak begitu ya komposisi yang ada di kulit itu begitu ya, sehingga nanti kemudian ada treatment. Jadi sekarang sudah mulai ke kecantikan. Jadi ke hati ini saya kira sudah prospeknya sudah sangat besar, gitu ya, baik untuk tadi terkait dengan bisnis, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Ya Bapak, Ibu, atau adik-adik semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih dan semoga dari acara ini kita bisa mendapatkan manfaat dan manfaat dari kuliah umum ini. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih atas upayanya sehingga acara ini bisa terlaksana. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi upaya kita untuk menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kadep, Bapak Dr. Omo atas sambutannya dan juga mengingatkan kita begitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, betapa pentingnya saat ini keanekaragaman hayati itu untuk kemudian bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sesi yang utama akan kita laksanakan yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya, selama penyampaian materi juga nanti akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Dr. Elis Nina Herliana. Beliau selaku Kepala Laboratorium Patologi Hutan dan juga dosen IPB. Kepada Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tapi ini saya tidak bisa membuka video ya. Mungkin saya tutup dulu satu ini ya HP ya sebentar. Baik Ibu. Terima kasih banyak kepada panitia yang di sini diketuai oleh Pak Mas Ikhwan Sodik Sifaudin. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Kadep. Alhamdulillah Bapak sudah berkenan memberikan sambutan dan juga memberikan dukungan dan supportnya ya kepada kami dalam rangka melakukan kuliah umum ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Dr. Surono
yang berkenan nanti menjadi pemateri. Alhamdulillah. Di sini juga alhamdulillah sudah hadir ternyata cukup banyak ya. Ada mahasiswa S1, baik itu dari mahasiswa yang sudah masuk di Departemen Silvikultur ya, yaitu semester 3, kemudian ada yang semester 5, ada juga yang dari masih tingkat PKU nih Pak. Alhamdulillah nih. Ya, karena ingin menimba ilmu, jadi alhamdulillah nih banyak juga yang hadir di sini, terutama dari kelompok ST19 nih. Di sini juga ada yang dari Fakultas Kehutanan juga, ada juga dari MIPA dan Fateta. Nah, kemudian kami juga mengundang mahasiswa yang dari luar juga. Kalau tidak salah di sini juga ada nanti kemarin tuh yang bersedia hadir itu Bapak dari ITERA, Pak, Bu Eti. Ya. Karena mudah-mudahan nanti bisa terus bekerja sama dengan Bu Eti. Kemudian juga dari bimbingannya Pak Pak Surono juga dari luar Fakultas Kehutanan. Mudah-mudahan juga nanti ada yang hadir dari yang Fakultas Kedokteran Unhan. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak atas support dari Bapak Kadep dan juga pimpinan di Fakultas Kehutanan. Mungkin supaya tidak banyak membuang waktu ya, karena waktunya sangat terbatas. Kami persilahkan kepada Bapak Omo, di mana Bapak Surono, maaf, Bapak Dr. Surono ini seorang peneliti di BRIN, ya, di BRIN. Nah, kemudian beliau merupakan pakar dari keilmuan DSE ini, ya. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Surono untuk menyampaikan kuliahnya, Bapak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Elis sebagai moderator, dan saya ucapkan juga terima kasih ke Pak Dr. Omo Rusdiana, Ketua Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk sharing terkait dengan progres riset kami Daxeptat Endophyte. Kebetulan kami juga diamanai menjadi pembimbing beberapa mahasiswa S3 dan S1 di Departemen Silvikultur, khususnya terkait dengan Daxeptat Endophyte. Baik, saya akan izin share screen. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bapak. Sudah. Baik, mungkin untuk beberapa orang baru mendengar atau tahu ya tentang cendawan Daxeptat Endophyte atau Daxeptat Endophytic fungi. Karena memang riset Daxeptat Endophytic fungi atau DSI di wilayah tropis ya, daerah tropis, khususnya tropis Indonesia ini masih sangat sedikit. Mungkin sebagian besar penelitian terkait DSI ini adalah penelitian tim kami yang melibatkan kolega dosen dari IPB, itu dari Departemen Silvikultur, kemudian biologi, termasuk mikrobiologi dan biologi tumbuhan, dan dari Fakultas Pertanian
proteksi tanaman. Terkait dengan DSE ini kami sudah meneliti sejak 2012 dan khusus untuk DSE yang berasal dari daerah tropis Indonesia ini kita mulai dari 2018 sampai sekarang dengan berbagai skema kegiatan termasuk pembimbingan mahasiswa dari S1 sampai S3. Nah, kalau kita yang khususnya orang mikrobiologi, lebih khusus lagi orang mikologi mungkin sudah sering baca ataupun mendengar terkait beberapa cendawan yang umum sudah digunakan ya, terutama untuk pemacu tumbuh tanaman kehutanan, kemudian pengendali penyakit dan lain-lain. Seperti trichoderma ya, trichoderma itu termasuk juga spesiesnya macam-macam, Aspergillus, Metarhizium dan lain-lainnya. Dan itu mungkin sudah sering kita baca, mungkin ratusan atau ribuan paper sudah dipublikasi terkait itu. Tetapi Indonesia dengan mega biodiversitasnya itu masih banyak yang harus kita ungkap, yang harus kita kuak, terutama potensi cendawan ya, yang harus kita investigasi, kemudian dari hasil itu bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi kondisi ya di Indonesia lingkungannya sangat beraneka macam gitu ya. Kita punya lahan gambut, kita punya lahan rawa, baik rawa gambut atau rawa mineral, kita punya lahan kering asam, dan lain sebagainya. Yang saya kira itu akan terkait dengan biodiversitas yang ada di lingkungan tersebut. Berikut beberapa publikasi terbaru kami di tahun 2023 ini terkait dengan pemanfaatan biodiversitas dari Duck Septat Endophyte atau DSE yang ada di Indonesia. Ini publikasi dari salah satu mahasiswa kami di IPB dan kemarin alhamdulillah sudah lulus untuk promosi ujian terbuka doktornya. Jadi ini DSE yang kita seleksi dari Indonesia ini salah satu pemanfaatannya adalah untuk mycofitoremediasi. Salah satunya adalah untuk remediasi limbah tekstil. Dan ini sangat nyata, kemudian kita aplikasikan dengan salah satu tanaman kehutanan dengan mangrove, Rhizopora, dan menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian publikasi yang lain ini terkait dengan perlindungan tanaman atau proteksi tanaman. Kita juga mempublikasikan terkait potensi DSE, ya, biodiversitas DSE untuk mengendalikan jamur akar putih, Digidophorus ya, Microporus pada tanaman karet yang merupakan salah satu penyakit utama di perkebunan karet. Berikut peta lokasi proyek kami terkait DSE yang sudah kami lakukan ya, baik yang terkait dengan pertanian maupun kehutanan. Ini untuk kita melakukan isolasi dari Deli Serdang untuk sawit, ya, kemudian untuk karet, kemudian di beberapa lokasi di Jawa Barat, ini ya, kita pernah isolasi dari Sukabumi, Lebak, Banten ya, kemudian Subang, Cianjur, Garut, Kuningan. Itu terkait dengan DSE dari padi, tomat, cabai, kedelai, termasuk pinus, jeruk, sawit, dan jabon. Ya, terkait ini untuk pinus kita sudah
mendapatkan DSE strain DSE dari Pinus mercusi yang kita isolasi, baik dari IPB sendiri di kampus IPB, kemudian Gunung Walat, dan dari Gayo. Kemudian Jabon, ini kita isolasi dari Kediri, kemudian juga dari Parung Panjang. Kemudian di Kalimantan kita sudah melakukan isolasi DSE, itu dari lahan sulfat masam, baik yang sulfat masam potensial maupun aktual, yang pH-nya sangat rendah. Dan kita bisa manfaatkan, ada salah satunya ada dari tanaman kehutanan ya, galam yang banyak tumbuh di area lahan sulfat masam, rawa mineral sulfat masam. Kemudian di Aceh, di Gayo, kita juga melakukan seleksi dari Pinus mercusi. Nah, kita sekarang sedang melakukan isolasi seleksi biodiversitas DSE dari berbagai tanaman, baik kehutanan, kemudian pertanian, dan anggrek yang berasal dari Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Ke depan kami memang akan fokus untuk menggali keanekaragaman atau biodiversitas DSE di wilayah Wallacea. Ini yang sangat menarik, baik di Sulawesi, Nusa Tenggara, baik NTB, NTT maupun di Maluku dan Maluku Tenggara. Kalau kita sedikit bertanya ya, ini saya ambil dari ini ya, jurnal, tapi khusus untuk anak-anak di Frontiers, Kids Frontiers. Nah, siapa yang memberi makanan untuk tanaman? Tentu Allah, Tuhan memberikan makanan, tapi dalam siklus dalam suatu lingkungan pasti ada keterkaitan, ada kesinambungan, ya, ada hubungan yang menarik yang perlu kita dalami ya, yang mungkin kita tidak melihat gitu hubungan antar mereka dalam suatu mikrobiom ya, yang sebenarnya menunjang kehidupan kita, kehidupan manusia, keberlangsungan alam dan lain-lainnya. Jadi kita harus juga berterima kasih kepada mikroba yang membantu kita ya, untuk mendapatkan makanan, mendapatkan udara segar, mendapatkan sesuatu yang meningkatkan fitness untuk manusia. Nah, kalau kita bertanya lagi, adakah tumbuhan yang di lingkungan alami yang tidak bersimbiosis dengan mikroba? Jadi mungkin dari SMH ya, kemudian S1 kita belajar biologi, kemudian belajar juga terkait simbiosis. Ya. Yang kita sering ini kan kedelai ya, kedelai bersimbiosis dengan tanaman kedelai, bersimbiosis dengan disubium, kemudian mikorizа dan lain-lainnya. Nah, apakah ini bisa menjadi suatu pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab, bisa juga menjadi suatu paper ya terkait apakah ada di lingkungan alami tanaman yang tidak bersimbiosis dengan mikroba. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang lebih khusus lagi, ya, kalau kita mungkin orang-orang kehutanan, atau kita mahasiswa kehutanan mungkin tahu ya tentang mikorizа. Nah, pertanyaannya juga apakah ada tumbuhan ya, yang di lingkungan alaminya juga tidak bersimbiosis, kalau tadi bersimbiosis dengan
mikroba secara umum, apakah ada yang tidak bersimbiosis dengan mycorrhiza, ya, baik endo maupun ektomycorrhiza. Nah, kalau kita baca referensi, ya, berbagai riset yang sudah dilakukan, ini bahwa sebagian besar tumbuhan, ya, yang vascular plants itu membentuk simbiosis multifungsi, terutama di akarnya dengan jamur atau cendawan mycorrhiza arbuscular. Tetapi ini yang menarik, di antara 29% yang tidak menjadi inang jamur Endomycorrhiza arbuscular, ada 66-93% anggota famili Brassicaceae, ya, kubis-kubisan ya, termasuk beberapa tanaman utamanya brokoli, sawi putih dan lain-lain, serta tanaman model Arabidopsis thaliana. Ini Mendoza 2018. Jadi ini menarik, ada tanaman-tanaman ternyata masuk sebagai tanaman non-mycorrhiza. Jadi dia bisa bersimbiosis dengan fungi endophyte atau cendawan endophyte yang lainnya. Termasuk tadi kita bisa menguji untuk membuktikan misalkan kolonisasinya atau interaksinya misalkan dengan tanaman model Arabidopsis thaliana. Kemudian ini yang sangat menarik ya, apalagi sekarang secara langsung ya kita menghadapi ya, bahkan mengalami climate change ya. Ini sudah berbulan-bulan ya di luar Bogor, bahkan di Bogor ya ini hujan pun jarang, yang biasanya Agustus, September ini bahkan mungkin biasanya tiap hari, ini sekarang mengalami kemarau yang cukup panjang ya, terutama di beberapa daerah di luar Jawa, termasuk luar Jawa. Bahkan kemarin kan di beberapa hari ini viral ya, kasus-kasus kebakaran hutan, termasuk yang terakhir di Bromo ya, karena ada suatu hal. Nah, kalau kita dalami, apakah cendawan ya, karena kita membahas cendawan itu mempunyai peran yang penting bagi tanaman dan lingkungan, atau jangan-jangan mereka ya hidup sendiri-sendiri gitu ya. Tidak ada kaitannya antara misalnya cendawan dengan tanaman, bahkan lingkungannya. Kalau kita baca beberapa paper, kemudian opini, tulisan-tulisan ya, esai dan sebagainya, ini cendawan ini sangat penting ya, sangat penting dalam mendukung kelestarian lingkungan. Ini ada beberapa yang mungkin bisa dibaca lebih dalam, misalkan di The Guardian, itu bagaimana a powerful and underappreciated only in the climate crisis fungi, gitu ya. Bagaimana terkait dengan peran khususnya cendawan mycorrhiza ya, dalam penyimpanan karbon, ya, dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama peningkatan suhu global dan lain-lainnya. Ini ada tulisan menarik juga tentang fungi atau cendawan sebagai climate barriers, karena peran dan fungsi mereka dalam mendukung keberlanjutan suatu ekosistem. Jadi ini perlu kita kuak ya,
perlu kita investigasi, kemudian kita manfaatkan peran-peran mereka ya, sebagai climate warriors. Kemudian peran tadi ya untuk baik mitigasi, adaptasi perubahan iklim, peran dari cendawan endophyte. Ya. Jadi mikroba endophyte adalah mikroba yang dia hidup di jaringan tanaman, ya. Baik di akar, batang, bahkan ada yang di daun ya. Dan sudah banyak yang melaporkan peran mereka, misalkan sebagai contoh Nothipodium spesies itu bisa meningkatkan adaptasi beberapa tanaman inangnya, aspannya, misalnya Festuca paratensis, perennial ryegrass, dan lain-lain terhadap cekaman kekeringan. Begitu juga beberapa spesies dari Nothipodium yang lainnya itu bisa meningkatkan adaptasi tanaman inangnya terhadap cekaman kekeringan. Kemudian ada Acremonium Pialopora. Nah, Pialopora ini beberapa dilaporkan sebagai dark septate endophyte. Kemudian Curvularia protuberate. Ya. Ini untuk peningkatan adaptasi tanaman inangnya terhadap peningkatan suhu, dan ini sangat menarik. Dan Curvularia yang lain. Nah, ini menariknya Curvularia ini ada yang non patogen dan ada juga yang patogen. Hasil riset kami juga mendapatkan beberapa spesies DSE yang masuk sebagai Curvularia, dan itu tidak patogen dan bisa dimanfaatkan untuk tadi meningkatkan adaptasi tanaman terhadap cekaman kekeringan. Ini beberapa jenis atau spesies yang lain, termasuk Colelotrichum, bahkan ada juga Fusarium yang non patogen dan lain-lainnya, termasuk Trichoderma hamatum juga. Dan saya kira di Indonesia kan sangat beragam ketika kita teliti ya. Nah, kalau yang tadi adalah fungal endophyte ya secara umum. Nah, kita menginjak pada apa itu dark septate endophyte. Ya. Yang mungkin masih sedikit yang mempublikasikan, terutama di tropis gitu. Kebetulan saya S2, S3 saya di Jepang belajar pada profesor yang memang bidangnya dark septate endophyte dari salah satu expert di tingkat internasional terkait dark septate endophyte, Profesor Narisawa. Nah, untuk memasukkan apakah cendawan atau cendawan endophyte sebagai dark septate endophyte, itu kita harus menguji beberapa kriteria. Karena ada juga yang dark septate, tapi bukan endophyte, yang punya potensi sebagai patogen, ya, patogen tanaman, animals, bahkan manusia. Gitu ya. Kalau pernah dengar black yeast, ya, itu ada beberapa dark septate itu yang termasuk menyebabkan penyakit di manusia. Ya. Nah, kriteria yang bisa dipenuhi suatu isolat ya, isolat yang kita dapatkan dari hasil isolasi sebagai dark septate endophyte itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, cendawan ya, isolat tersebut memiliki hifa melanin, ya, hifa gelap, ya. Dan memang di hifanya itu dia mengandung melanin yang mempunyai berbagai fungsi ya.
Salah satunya adalah meningkatkan ketahanan terhadap cekaman abiotik gitu. Kemudian ketika kita isolasi, kemudian kita murnikan, ya, itu akan membentuk koloni gelap pada media agar. Sebagai contohnya di sini ya. Ini adalah koloni dia, ini misalnya dia yang menumpuk di sini. Kemudian cendawan tersebut, isolat tersebut, atau strain tersebut mampu mengkolonisasi akar tanaman. Jadi kalau kita lihat ini yang coklat-coklat ini adalah ininya, hifanya dan juga mikrosklerotianya yang masuk ke epidermisnya, kemudian kortek dari si tanaman. Kemudian tidak menunjukkan efek negatif pada tanaman ini. Nah, ini kita coba dengan tanaman non mycorrhiza. Ini dengan spinach ya, bayam. Kemudian ini dengan kubis gitu ya. Meskipun di sini ada media agar ini diselimuti oleh DSE, gitu, ini tanaman tetap tumbuh dengan baik, tidak menunjukkan gejala penyakit. Dan ketika kita investigasi akarnya, itu terjadi kolonisasi di dalam akar dan tidak menyebabkan tanaman menjadi sakit atau menunjukkan gejala penyakit. Bahkan yang uniknya, DSE yang kita uji itu mampu menghasilkan semacam enzim selulitik maupun lignolitik, tapi dia tidak merusak jaringan tanaman gitu ya. Ini sangat menarik kalau kita teliti lebih dalam. Kemudian kriteria selanjutnya adalah mampu memacu pertumbuhan tanaman inang di bawah cekaman biotik dan abiotik. Jadi kalau ada misalkan DSE sudah kita uji ke, meskipun dia gelap, punya ivamelanin, diuji tanaman, ternyata tanamannya berpenyakit, kemudian mati, itu tidak masuk ke dalam golongan DSE. Atau ketika diuji lanjut, ternyata dia punya potensi patogen, misalkan ke binatang atau ke manusia, itu tidak kita masukkan sebagai Daxcepta endophyte. Kalau di tim kami ya. Nah, sangat menariknya ini tadi ya, DSE itu akan bersimbiosis secara mutualisme dengan tanaman dan memberikan efek timbal balik ya. Jadi DSE ini akan membantu penyerapan nutrisi ya dari media tanamnya. Jadi hampir mirip dengan mycorrhiza gitu ya. Dia membantu penyerapan N ya, nitrogen baik dari dalam bentuk organik maupun anorganik. Kalau dalam bentuk organik dia akan ubah menjadi melalui proses mineralisasi menjadi bentuk yang tersedia untuk tanaman. Begitu juga dengan fosfat ya, P gitu ya, sama seperti dengan mycorrhiza, membantu untuk penyerapan P. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini adalah bulu akar dari asparagus. Ini diselimuti oleh DSE, baik bentuk hifa maupun mikrosklerotia, tapi tanamannya tetap tumbuh sehat. Dan ini tadi ada proses untuk membantu penyerapan unsur hara, kemudian membantu proteksi dari serangan patogen, dan lain sebagainya. Kalau endophyte itu dikelompokkan menjadi 4 kelas, dan sementara DSE masuk di kelas 3 ya. Meskipun hasil salah satu riset mahasiswa kami ya, itu ketika menginvestigasi di Batang, itu ternyata ada kolonisasi DSE-nya juga di situ. Meskipun sekarang masih dikategorikan sebagai root endophyte.
Nah, ini sebaran terkait publikasi Daxetat Endophyte gitu ya. Kita lihat mungkin masih lebih banyak arbuscular mycorrhiza ya. Kemudian yang lainnya, apalagi di daerah tropis. Ini salah satu paper di MDPI, bisa dipelajari ini, dan potensi kebaruan, pembaruan dan lain-lainnya, inovasi di Daxetat Endophyte ini masih sangat terbuka lebar. Di buku ini kami juga sudah menulis terkait potensi-potensi Daxetat Endophyte. Ini bisa dibaca ya di terbitan Springer. Kita udah kelompokkan berbagai macam potensinya ya. Nah, selama ini memang awal publikasi terkait dengan DSC adalah dari cendawan DSC Pialocephala. Dan Pialocephala ini cukup kompleks dan macam-macam ya, untuk spesiesnya, dan publikasi yang awal memang tahun 80-an ke sana itu Pialocephala fortinii kompleks gitu ya. Dan awal publikasinya ini berasal dari tanaman ini ya, pinusan. Kemudian ada berbagai macam spesies yang lain, misalkan Cladosporium, Leptodontium, ini yang berasal dari anggrek ya, Orsidicola. Kemudian kami mendapatkan di Indonesia masuk ke Pyronaistopsis, ya. Kemudian Curvularia, Dendrotherium, dan lain-lainnya. Dan saya kira masih banyak. Bahkan satu dari kolega saya ini yang menarik, Scolecobasidium humicola. Jadi ini dia mendapatkan endofit yang masuk ke Basidium. Sangat menarik karena jarang ya. Sebagian besar kan akto. Ya. Dan kalau kita mendapatkan, wah sangat menarik gitu untuk kita publikasi. Dan ini banyak ya yang sudah di ini. Ini sebagian besar adalah dari luar Indonesia. Untuk Indonesia tadi kita sedang mengumpulkan gitu ya, menginvestigasi DSC-DSC yang berhasil kita isolasi. Kami juga sudah menulis di buku terkait endophytic and arbuscular mycorrhizal fungi and their role in sustainable agriculture. Kami menulis di bab 3 terkait dengan Daxetat endophytic fungi and their symbiotic potential as sustainable agriculture. Kemudian ini terkait bagaimana peran DSC terhadap tanaman kehutanan. Kalau tadi sebagian besar DSC memang awal dipublikasikan dari hasil-hasil riset kehutanan ya, terutama simbiotik dengan pinus-pinusan. Nah, ini kami akan paparkan sekilas terkait hasil riset kami di tanaman kehutanan di Indonesia ya. Nah, kami berhasil mengisolasi dari Pinus mercusi. Dan ini setelah kita cari referensi, belum ada yang melaporkan, dan kita lagi sudah ada beberapa publikasi, kemudian ada yang masih under review. Jadi dari hasil isolasi kita, identifikasi kita mendapatkan dari Pinus mercusi. Dan Pinus mercusi ini kan kalau tidak salah ini ya, native atau endemik di Indonesia, ASEAN. Nah, kita mendapatkan Cladopialopora, kemudian Dactylonectria, ya, Cylindrocarpon, kemudian Oncopodyala trigonella. Nah, kemudian ini beberapa yang
belum dilaporkan bersimbiosis dengan Pinus mercusi, karena memang belum ada publikasi yang terkait DSC yang bisa bersimbiosis dengan Pinus mercusi. Hasil riset kami ini dengan mahasiswa S3 kami dari silviculture, ini pengujian di nursery condition, gitu ya, di pembibitan 4 Daxeptat endophyte ya, itu mampu memacu pertumbuhannya, terutama di biomasanya, kemudian kolonisasi akar, dan serapan hara, terutama C dan N ya. Ini C sangat menarik nanti kaitannya nanti dengan penyimpanan karbon ya ke depan di tanaman. Ini sudah kita publikasikan juga terkait dengan potensial aktivitas lignoselulitik dari Daxeptat endophyte yang kita peroleh dari Pinus mercusi yang di Dramaga. Kemudian kita sedang ini sudah submit sekarang under review terkait the first report of Daxeptat endophyte from Indonesian Pinus mercusi and its symbiosis role as a plant growth promoter in nursery condition. Ya, jadi ini sangat menarik. Harapannya nanti bisa kita manfaatkan ya setelah ini untuk dilampahkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman Pinus mercusi. Kemudian yang sedang kami kerjakan juga melibatkan mahasiswa S3 juga ini potensi DSC dari jabon, white jabon. Ya. Nah ini tadi oleh Pak Jumadil, ini oleh Bu Runia. Ini kami alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa isolat DSC dan sedang kita identifikasi lebih lanjut dan mampu memacu pertumbuhan tanaman non mycorrhiza. Jadi kita uji dulu ke tanaman non mycorrhiza sebelum ke tanaman jabon untuk mengetahui apakah memang dia memenuhi kriteria sebagai DSC. Dan ini sangat menarik. Ini kita isolasi dari Parung Panjang dan dari Kediri. Ya. Nah ini penelitian waktu di Jepang, kita isolasi dari berbagai tanaman ya, tanaman kehutanan dari cemara Jepang, kemudian cedar, kemudian tanaman perdu yang hidup di sela-sela tanaman kehutanan tersebut. Ini ya kita mendapatkan DC-DC dari sekian ribu sampel akar ya. Kemudian ini tanaman raspberry ya yang tumbuh di sela-sela tanaman pinus atau tanaman cemara yang ada di Jepang, dan ternyata cemaranya juga bersimbiosis dengan DSC, perdunya juga ternyata bersimbiosis dengan DSC. Kemudian kita uji ke tanaman pertanian tadi seperti asparagus itu mampu menekan serangan fusarium dan juga meningkatkan pertumbuhan. Ini isolat yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita juga melakukan pengujian DSC ke tanaman kehutanan seperti balsa. Ini kolaborasi dengan teman-teman di XKLHK gitu. Kalau kita lihat di sini yang saya tunjuk ini adalah kontrol, kemudian ini dengan mycorrhiza. Nah, dengan DSC adalah yang ketiga, 4 dan 5. Ini terutama yang ini kodenya MM ya. Ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan terutama dengan kontrol ya. Kemudian kita uji juga ke tanaman mahoni. Ini 3 di ujungnya sini adalah 3 jenis spesies DSC yang kita uji. Yang kedua mycorrhiza. Ini umur 3 atau 4 bulan ini sudah
menunjukkan perbedaan di pertumbuhannya. Kemudian kita amati kolonisasinya juga, ini terjadi kolonisasi ya, yang masif ya, baik di mahoni maupun di balsa. Ini kita tanam di lapangan, ya, ini terlihat perbedaan antara mahoni yang diberikan DAC dan tidak. Ini di lahan kering ya, di Parung Panjang, dan sekarang tanamannya juga masih ada. Ini sekarang sudah berumur lebih dari 2 tahun. Ini terakhir kita amati tahun 2021. Kemudian untuk tanaman sengon itu juga kita uji baik ke seed treatment. Nah, menariknya di seed treatment ini ketika kita inokulasi benih sengon yang 3 itu dengan DAC, ada 4 perlakuan, 1 kontrol. Yang kontrol itu tanpa DAC, itu dengan kita rendam DAC ya, IVA DAC, itu setelah 23 itu terjadi perubahan metabolitnya. Jadi senyawa-senyawa yang ada di biji atau benih sengon yang diberi perlakuan DAC itu udah berbeda dengan yang kontrol. Jadi hasil analisis kita metabolimiknya itu mengandung senyawa-senyawa antioksidan, kemudian anti patogen gitu ya. Kemudian kontrol baru sama ketika nanti berkecambah 14 hari, itu baru kontrol muncul senyawa-senyawa itu. Ini juga sedang kita tulis. Kemudian ini sangat menarik juga untuk kolonisasi akarnya umur 12, 16 itu 60 ya, 100. Nah, kalau di atas 50 ini cukup bagus ya untuk kolonisasinya. Kemudian insidensi penyakit puru di daun ini menariknya ketika 16 ya, setelah masa inkubasi itu yang dikontrol 35%, yang menggunakan DAC itu kisarannya 7,5 sampai 10%. Jadi ini cukup signifikan dan menarik. Kemudian ya, ini sangat menarik. Ini sudah kita teliti. Selain sengon, kami juga sudah sedang menguji ke malapari ya, tanaman malapari sedang berlangsung dan hasilnya cukup baik juga. Tapi saya lupa untuk menyantumkan di sini. Kemudian ini tadi ya, ada satu publikasi ini akan kita publikasikan juga terkait bioremediasi limbah tekstil. Kita salah satunya tadi menggunakan ini kombinasi dengan mangrove ya. Ini kita alhamdulillah sudah berhasil. Nah, ini yang menariknya gitu ya. Jadi di situ kan ada di cemaran itu ada nitratnya, ada fosfatnya dan sebagainya. Itu dengan adanya DAC itu membantu penyerapan ya. Dan tanaman mangrove-nya tumbuh lebih baik dibanding dengan yang tanpa DAC. Ini sedang kami tulis dan akan publikasikan, dan mungkin ini menarik untuk nanti ke depan kita uji di lapangan yang lebih luas. Ya. Bahkan tadi ya sistem apung itu kalau di sini tetap mengkolonisasi dengan baik meskipun akarnya terendam ya di sini. Ya, ini kolonisasi baik bentuk mikrosklerotia maupun dalam bentuk IVA. Kalau yang kontrol tidak ada kolonisasi DAC. Ini yang tertarik mangrove, nanti kita bisa riset, collaborative riset ya, untuk pemanfaatan DAC di mangrove untuk rehabilitasi dan lain-lain. Kemudian tadi saya menyinggung terkait dengan lahan sulfat masam. Kami tadi berhasil juga isolasi dari tanaman yang hidup ya di kondisi
pH-nya sangat rendah ya di lahan sulat masam seperti purun tikus, kemudian kalakai ya kalau orang sana, kemudian pohon galam ya, kita mendapatkan bahwa bahkan ketika kita mendeteksi biodiversitasnya di sana, potensi DSC di lahan sulat masam tersebut cukup menarik. Di situ muncul ada genus Cladocyprium, Pyronosaeta, Acrocalima, Curvularia, Exopiala, Pialopora, Podospora yang beberapa spesiesnya dari genus tersebut dilaporkan sebagai dark septate endophyte. Kita membandingkan antara yang sulat masam potensial dan aktual. Kemudian ini hasil riset kami ya. Ini kita mendapatkan 21 isolat ya, DSE yang kita uji ke padi rawa ya, karena waktu itu di situ rawa, bukan ke tanaman kehutanannya tapi ke padi rawanya. Kita mendapatkan 3 yang terbaik, bahkan mampu memacu pertumbuhan bibit padi ya untuk uji awal di pH 3, terutama yang KDS 1C. Ini berbeda nyata dengan kontrol. Ini bibit padi rawanya bisa tetap tumbuh lebih baik di pH 3, kemudian bahkan pH 4, kemudian pH 5 ini tidak terlalu ini. Tapi ini sangat menarik bahwa tanaman padi rawa yang diinokulasi dengan DSE itu tetap bisa tumbuh dengan baik dan berbeda nyata dibanding dengan kontrol. Kemudian di kondisi pH masam, konsentrasi Fe-nya tinggi, itu mereka menghasilkan senyawa-senyawa ini ya, asam-asam organik. Kemudian kita uji lapang. Nah, ini lihat bedanya ya. Ini sun control dalam waktu yang sama, yang dengan DSC 1, 2, 3 ini lebih cepat panennya. Dan meskipun tanahnya masam, tapi tetap bisa produksi secara optimal. Ini kita uji juga pada tahun yang berbeda. Ini juga tanaman yang dengan DSC, ini yang ini dan ini kontrolnya ini tumbuh lebih bagus tidak dibanding kontrol. Ini kita sampai uji lapang dengan DSC. Nah, ini beberapa spesies baru DSC yang dipublikasikan di lab kami sewaktu di Jepang. Ini ada 2 spesies ya. Ada Pseudosigmoidea ibaracensis, ini dari cedar. Mungkin di Indonesia nggak ada ya. Kalau di sana di kampus-kampus itu biasanya ada tanaman pohon cedar ya. Nah itu rekan kami mendapatkan spesies baru yang masuk ke DSC, Pseudosigmoidea ibaracensis, kemudian mendapatkan spesies baru lain juga, ini dari dari hutan ya, dari hutan juga, diisolasi dari tanaman hutan juga. Ini Cladopialopora inabaensis. Saya kira potensi di Indonesia memungkinkan juga mendapatkan isolat-isolat yang baru, apalagi hutan-hutan di kita kan lebih beragam dibanding misalkan di Jepang yang sebagian besar adalah konifer. Nah ini kami sedang terus isolasi, menyeleksi DSC yang berasal dari Indonesia. Dan kemungkinan potensi-potensi kita mendapatkan spesies baru mungkin terbuka karena tadi kita kaya dengan biodiversitas, tinggal usaha kita. Kemudian dengan tanaman perkebunan, kita juga sudah uji ya, dengan tanaman keras, misalkan karet, ini sudah kita publikasikan tadi, dia si DSC mampu menekan serangan jamur akar putih ya, dengan menghasilkan berbagai macam senyawa. Dan kita rencananya juga dalam riset kita akan kita isolasi
juga senyawa-senyawa yang potensial, misalkan sebagai pemacu tumbuh atau sebagai pengendali penyakit tanaman. Ini DSC yang kita dapatkan dari Indonesia, ada 5 yang terbaik tadi untuk tanaman karet. Kemudian di sawit, kita juga sudah menguji, sekarang juga sedang berjalan ya. Ini 2 tahun ke depan ini kita dibiayai dari program riset Indonesia, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. Dan alhamdulillah sudah meluluskan beberapa mahasiswa. Ini kita mendapatkan ini ya, beberapa DSC ini sudah kita investigasi, analisis juga senyawa-senyawa dihasilkan yang akan kita ke depan akan kita teliti lebih lanjut ya. Ini DSC yang dari kelapa sawit, ada Cladopialopora nyingchiensis. Ini salah satu Cladopialopora yang baru dilaporkan ya, belum banyak publikasi tentang Cladopialopora nyingchiensis. Kemudian Exopiala visibila ini sudah banyak dilaporkan sebagai DSC, termasuk dimanfaatkan sebagai agen bioremediator. Kemudian Diaporte pandanicola. Diaporte sebagian besar adalah patogen, tapi yang kami dapatkan ini sampai beberapa pengujian tidak menunjukkan patogen. Ini kita uji untuk mengantisipasi kekeringan. Jadi tanaman yang tidak diberikan DSC ya, pada beberapa interval pengamatan itu lebih cepat muncul gejala kekeringan dibanding tanaman sawit yang diberikan dengan DSC. Kita juga sudah menguji untuk tanaman kedelai, kemudian padi gogo, terkait dengan peningkatan adaptasi kekeringan menggunakan DSC. Kemudian kita mendapatkan juga isolat atau strain DSC yang mampu mendegradasi fungisida. Yang sudah kita uji fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Jadi si jamur ini malah memakan atau mendegradasi fungisida. Jadi obat yang harusnya menghancurkan jamur ya, patogen, tapi dengan DSC pada konsentrasi tertentu masih bisa hidup dengan baik. Sebagai kesimpulan bahwa keanekaragaman DSC ini perlu kita ungkap lebih banyak, terutama perannya. Hasil riset kita ini punya berbagai macam kemampuan ya, baik sebagai growth promoter, sebagai pengendali penyakit, peningkatan ketahanan, dan sebagai remediator untuk cemaran. Nah, kita ke depan ini akan fokus pada termasuk metabolomiknya dari cendawan-cendawan ini untuk dimanfaatkan di pertanian, kehutanan, dan industri. Termasuk juga untuk mendukung pertanian ramah lingkungan, pertanian organik. Nah, ini salah satu riset kami juga, DSC tadi bisa dimanfaatkan untuk fitoremediasi, mikrofitorimediasi. Ini kami juga sedang melakukan riset dari 2019 sampai sekarang dengan kolega kami, dosen di biologi tumbuhan, dan melibatkan beberapa mahasiswa. Ini yang terkait hasil yang sedang kami submit ya, masih under review. Ini jadi sangat menarik dengan DSC yang sama dengan tanaman fitoremediator yang berbeda. Ternyata ketika disimbiosiskan itu menunjukkan potensi yang berbeda. Satu sebagai phytoextraksi, satu sebagai phytostabilization.
Ini ke depan strategi dan sekarang dan ke depan yang perlu kita ini kerjakan dengan basis-basis metabolomik, metagenomik dan lain-lain untuk menghasilkan produk yang berbasis JSC yang efektif, efisien, penggunaan di lapangan untuk baik sebagai pupuk, sebagai biopestisida, ataupun untuk menghasilkan senyawa-senyawa metabolit yang bisa dimanfaatkan di dunia industri. Ini beberapa keberhasilan terkait bagaimana membuat inokulan DSE yang harus kita ini, terutama untuk misalkan pupuk hayati, yang nantinya untuk quality control-nya bisa berbasis konvensional dan molekuler juga. Tantangan ke depan, simbiotik ini bukan hanya 2 organisme ya. Ini sekarang malah bisa tripartit. Kolega saya malah sudah publikasi tentang tripartit antara Daxeptat endophyte, Veronaeopsis simplex, kemudian dengan Rhizobium, karena DS ini mengandung endosimbion Rhizobium di hifanya, di permukaan dalamnya, kemudian di simbiosiskan dengan kacang Azuki ya, kacang merah itu mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil. Nah ini salah satu beberapa publikasi udah fokus ke situ. Misalkan ini Salvio et al. 2016, ini adalah spora endomycorrhiza. Nah ternyata di dalam spora endomycorrhiza ini ada bakteri-bakteri endosimbion di sini yang mungkin saling menunjang. Dan kalau kita memanfaatkan, misalkan ternyata ini bakteri-bakteri yang baik, ini kan sekali pakai bisa 3-in-1, double 4 dan lain-lainnya. Kemudian Satya et al. Juga kita lihat di sini, ini adalah hifa cendawan, yang hijau-hijau ini adalah sel-sel bakteri yang dia mengkolonisasi hifanya, dan ini. Kemudian Kyo et al. Dan lain-lain. Ini sekarang menjadi daya tarik yang mungkin perlu kita teliti juga di Indonesia. Nanti bisa kita manfaatkan ke tanaman kehutanan. Ini ada tagline yang sangat menarik, microbes may hold the key to the future of agriculture and forestry. Dan harapannya mungkin kita baik peneliti, riset, dosen maupun mahasiswa, khususnya mahasiswa kehutanan, khusus lagi silviculture, mari kita berkolaborasi untuk mengungkap potensi-potensi mikroba, khususnya cendawan, khususnya lagi Daxeptat endophyte atau cendawan lain yang belum banyak dipublikasikan dan dimanfaatkan, ya, untuk kepentingan kita untuk memajukan riset-riset mikologi di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Surono yang sudah memberikan kuliah umum tadi ya mengenai keanekaragaman DSE dan potensinya yang sangat menarik ya, luar biasa ternyata potensi dan keragaman DSE ini. Nah tentunya mudah-mudahan nih akan menambah penasaran gitu ya dengan DSE ini. Kami persilahkan kepada mahasiswa terutama di sini yang hadir ya untuk menyampaikan pertanyaan atau masukannya. Kami persilahkan, siapa? Bisa raise hand langsung. Izin Ibu. Oh ya, Irsyad, mangga. Muhammad Irsyad, ya silahkan. Muhammad Irsyad masih di mute ya? Oh, ya. Iya Bu, izin Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Yusma. Di sini saya ingin bertanya bagaimana
peran drug septat endopit ini dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan? Dan apakah ada implikasi praktis dalam mengurangi risiko kebakaran hutan di daerah kering? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin langsung oleh Bapak Surana, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Irsyad ya. Sangat menarik memang potensi untuk dimanfaatkan ini ya dalam meningkatkan adaptasi tanaman inang terhadap kekeringan ini sangat menarik. Beberapa publikasi sudah ya, sebagian besar dari luar Indonesia. Dan kami sudah melakukan penelitian ya, jadi ke sawit, kemudian ke tanaman pangan, terutama tanaman pangan ini kan sangat rentan sekali, misalkan kedelai dan padi. Kita pakai padi gogo, karena mungkin kedelai dan padi gogo ke depan bisa dimanfaatkan untuk untuk tumpang sari dengan mungkin awal tanaman kehutanan ataupun sawit. Dan kita untuk tanaman kehutanan ini nanti akan diteliti oleh mahasiswa S3 kami, Bu Karunia, itu untuk Jabon terkait dengan untuk peningkatan adaptasi sekaman kekeringan. Dan untuk membuktikan cendawan DS itu tahan kekeringan, kemudian memaju memang sudah kita lakukan berbagai macam level pengujian dari laboratorium, misalkan dengan pengujian di konsentrasi PEG tertentu gitu ya. Dengan terakhir yang kita uji dengan sampai konsentrasi 25% itu malah DSC tumbuh baik gitu. Kalau literatur sebelumnya itu paling tinggi 20% PEG gitu. Dan itu pun ternyata kita mendapatkan bahwa dikontrol gitu ya, itu tumbuhnya lambat yang tanpa PEG, tapi ketika kita berikan beberapa level konsentrasi PEG ternyata lebih cepat tumbuhnya. Itu salah satu ini kami, karena kami sekarang ini juga sedang memikirkan bahwa karena cendawan-cendawan endofit ini kan banyak yang kalau di culture kan ya, di media akar itu kan lambat. Meskipun ketika sudah ke tanaman itu dampaknya akan ini. Nah ini juga sangat menarik kalau kita memformulasi media agar untuk uji seleksi awal ya, untuk media yang cocok untuk DSC cepat tumbuh. Karena kalau tidak dia akan tumbuh dari segmen akar ya, tanaman hutanannya mungkin 7 hari atau ini. Nah, kalau kebetulan di situ juga ada Trichoderma endophyt, kadang muncul kan cepat ya. Itu kadang tertutupi meskipun dia tetap hidup di situ. Uji rumah kaca sudah kita lakukan juga dengan nanti beberapa parameter ya terkait kekeringan, misalkan prolinnya, kemudian juga terkait dengan klorofilnya ataupun enzim-enzim yang terkait dengan kekeringannya. Dan kami juga tadi metabolitnya juga kita ini ketika DSE hidup di kondisi ada cekaman kekeringan ternyata menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang mungkin ke depannya bisa kita lebih fokuskan untuk kita isolasi senyawa kunci apa yang membuat tanaman inang itu bisa beradaptasi. Itu kan akan sangat menarik. Kemudian yang kedua, punten. Yang pertanyaan terakhirnya. Yang pertanyaan tadinya, keduanya apakah ada implikasi praktis dalam mengurangi risiko kebakaran hutan di daerah kering, Pak? Ya. Kami malah dulu ingin meneliti ya, tapi karena pandemi kita berubah ya. Waktu itu kita ingin meneliti terkait peran DSC ketika ini kita buat
simulasi, misalkan tanaman itu sudah kita kasih DSE, kemudian dibakar. Nah, setelah dibakar, kira-kira misalkan di tanah itu masih ini atau enggak. Tapi kita memang belum punya ini ya, data itu. Tapi potensi itu sangat menarik, bisa kita kembangkan. Apakah misalkan daerah-daerah yang terbakar ya, seperti kemarin kan sekian puluh hektar Bromo terbakar, itu kalau kita ada kesempatan bisa ke sana, misalkan sampling akarnya atau tanahnya, kan mungkin pada kondisi tertentu mungkin ada masih yang hidup ya, meskipun di atasnya sebenarnya. Dan nanti pemulihan itu sangat menarik. Karena ada riset dulu di kampus Jepang saya itu, ada pembimbing kedua saya itu, dia meneliti tentang suksesi dari pasca gunung api. Jadi ada satu pulau di lepas pantai Tokyo ke sana, itu meletus tahun berapa saya lupa. Itu diteliti dari awal sampai mungkin sekarang masih. Jadi awal itu kan kalau erupsi kan udah kebakar semua, hilang lah. Mungkin bahan organiknya juga hilang ya. Mungkin tinggal batu. Nah, di situ bagaimana suksesi awal, misalkan ternyata yang tumbuh awal adalah mikroba atau bakteri-bakteri yang memfiksasi CO2 karena karbonnya kan sudah nggak ada di situ. Biomasa karbon yang ini kan mungkin terbakar atau ini karena letusan itu. Nah, itu nanti berbeda shift-nya lagi ketika sudah ada tanaman pionir gitu ke situ. Kemudian nanti setelah bahan organik mulai banyak karena tanaman, pohon mulai tumbuh gitu. Itu sangat menarik kalau kita teliti. Termasuk pas kebakaran itu ya. Mungkin itu sementara jawaban dari saya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya kepada Mbak Nurin, silakan Bu. Mbak Nurin mau langsung Ya, di ya. kamera, mangga. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan Pak Surono, tadi kan di dalam slide tadi ada double inokulasi, ada 3 inokulasi. Nah, sejauh mana dampaknya gitu Pak ya? Itu kan dengan single inokulasi, double inokulasi ataupun 3 inokulasi itu sebenarnya lebih efektif mana gitu Pak dengan antara 3 itu terhadap tanaman maupun terhadap pertumbuhan maupun terhadap serangan patogen gitu Pak. Terus untuk yang kedua untuk prediksi untuk skala produksi itu seperti apa sih Pak? Apakah ada kemungkinan untuk DSE diproduksi seperti Indomycorrhiza gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurin. Yang pertama terkait dengan inokulasi. Untuk selama ini kita termasuk yang di Jepang, yang di profesor saya dan saya ini lebih banyak ke single ini ya, strain ya. Karena ini untuk yang kita kombinasikan dengan lain, ini masih bertahap, tapi potensinya ada. Beberapa ini bahkan ada publikasi yang strain DSE dikombinasikan dengan trichoderma. Gitu. Kami sedang coba, kebetulan kerjasama dengan Balitbang Jawa Barat, gitu. Kita memulai dari pengomposan. Jadi di salah satu lokasi itu banyak backlog ini ya, bekas backlog jamur tiram. Itu kan panen maksimal sampai 3 atau 4 bulan ya Bu Elis ya. Nah itu Ya, kan betul. menjadi salah satu masalah ya, jadi kita komposkan menggunakan trichoderma, ada yang trichoderma saja, ada DSE,
kemudian ada yang kita kombinasikan, dan ini akan kita uji ke tanaman, bibit tanaman kehutanan, tanaman pangan, dan tanaman ini masih proses, tapi dalam proses pengomposannya cukup menarik gitu ya. Jadi kita ada beberapa formulasi ya, ada yang full backlog-nya saja gitu. Kita sudah mendapatkan ininya hasil komposnya, lagi akan kita coba ke tanaman. Tapi saya coba di rumah cukup ini juga cukup sudah menunjukkan ini juga. Jadi sangat menarik kalau kita kombinasikan. Tapi titik kritis untuk pemanfaatan DSE ataupun pupuk atau biopestisida lain adalah sangat saat menginokulasikannya, apakah tepat atau tidak gitu ya. Meskipun kadang bagus di lab, ketika kita mengaplikasikannya, menginokulasikannya ke ini tanaman di lapangannya kurang tepat, bisa jadi tidak bersimbiosis. Dan menariknya juga ketika kita aplikasikan ke lapangan, itu kan apalagi lapangan ya, itu kan tidak dalam bentuk steril terkontrol. Tapi sangat menariknya mikroba kita atau DSE sebagai agensia itu yang perlu kita kaji lagi, bagaimana dia juga men-trigger atau memacu mikroba baiknya yang lain untuk tumbuh gitu ya, untuk bekerja sama. Karena tidak mungkin kalau di lapangan di lingkungan alami hanya satu strain atau satu spesies saja yang ada di situ. Tapi hasil riset kami, kita sebagian besar riset kami tidak menggunakan tanah steril ya. Tapi karena ada kontrol, kita bisa mendapatkan kontrol, dan itu konsisten bahwa DSE yang kami uji itu mampu tadi memacu pertumbuhan, mengendalikan serangan penyakit. Dan insya Allah nanti ada beberapa hasil dari mahasiswa kami yang dari silvikultur terkait pemanfaatan DSE ini. Kemudian apakah produksi bisa? Profesor saya sudah ini ya, produksi kerjasama dengan industri, dan salah satunya menggunakan wood chip. Saya lupa wood chipnya dari kayu apa ya kalau yang di Jepang yang cocok dengan DSE. Meskipun masih ada perlu tambahan lagi ya di wood chip itu. Jadi kalau di sana sudah, dan kita juga sedang mengembangkan itu untuk mana yang paling efisien. Karena ternyata seed treatment juga bisa juga gitu ya. Apalagi banyak tanaman kehutanan yang tanamannya gede-gede tapi benihnya kan kecil-kecil ya. Itu mungkin lagi kita coba juga, kalau berhasil di seed treatment itu kan sangat efisien gitu, tanpa harus kita berkali-kali. Karena target kita ketika nanti aplikasinya tidak kita cari yang tidak berkali-kali. Kan ada yang berkali-kali ya, misalkan di pembibitan dikasih, nanti pas nanam ke lapangan dikasih lagi, nanti umur sekian dikasih lagi inokulannya. Nah, kita lagi mencari untuk mendapatkan yang paling efisien, karena DSE ini sama dengan mycorrhiza, nanti ketika inokulasi di nursery, kita cek selain keragaannya, kita cek juga kolonisasinya. Kalau dia sudah berhasil kan, misalkan sekian di atas 50% kolonisasinya di bibit-bibit yang sudah kita inokulasi, kita tidak usah menambahkan lagi ketika nanti memindahkan ke lapangan gitu, supaya lebih efisien. Mungkin seperti itu, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Nurin. Nah, selanjutnya di sini ada yang bertanya melalui chat. Ini yaitu pertama dari Andre Mohlisin Andrianto. Saya Andre, Pak, saya ingin bertanya bagaimana mengaplikasikan DSE dari hasil seleksi isolat terpilih non patogen ke tanaman.
Monggo Ya. Bapak. Untuk aplikasinya tadi bisa seed treatment, Mas ya. Seed treatment masuknya nanti bisa jadi ketika sebelum nanam benihnya itu yang kita lakukan. Apakah nanti menggunakan memang di larutannya itu spora atau hifanya atau filtratnya. Nah, kami ini pekan ini ya, ada salah satu mahasiswa kami di proteksi tanaman itu menguji ke tanamannya untuk pengujian rumah kaca, itu tidak lagi menggunakan sel ya biomasa DSE-nya, tapi menggunakan filtratnya. Jadi kita saring, masih ini ya metabolit kasarnya ya, jadi masih banyak senyawanya di situ. Kemudian kita uji, awalnya tentu uji di lab dulu untuk mendapatkan konsentrasi yang paling baik untuk menekan. Nah, kita ada sekian konsentrasi yang kita pakai. Nah, ketika pengujian di lapangan untuk penekanan Ganoderma itu menekan Ganoderma sampai 100% ya. Jadi tidak muncul gejala penyakit gitu ya. Baik secara visual eksternal ya. Eksternal itu dari daunnya berapa yang terserang atau ini kemudian kita hitung, maupun ketika kita bongkar ya di pangkal batangnya sama akarnya. Nah, itu dengan kita dapat konsentrasi yang mampu menekan serangannya. Jadi tanaman tetap tumbuh sehat. Jadi aplikasinya ada beberapa ini ya, bisa seed treatment yang sudah kita lakukan, bisa di medianya, misalkan di media tanahnya sekian persen, biasanya 1-5% cukup. Dan kami sudah memberikan filtratnya pun mampu menekan tadi kejadian penyakit. Tapi tentunya tadi kita uji dulu isolat ya, kan kita awalnya dapat isolat sekian-sekian. Kita uji dulu dengan target penyakitnya apa, kemudian setelah itu kita identifikasikan dapat strain apa, genus atau minimal genus apa, atau bahkan mungkin spesies apa, baru nanti kita uji ke rumah kaca, di pembibitan atau di lapangan gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat, yaitu dari Marlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Surono untuk share ilmunya terkait DSE. Maaf Bapak, saya Marlin dari FP. Izin bertanya terkait satu, DSE ini apakah sama dengan AMF? Karena kalau lihat dari penjelasan Bapak tadi sepertinya hampir mirip keduanya. Kedua, bagaimana cara melihat perbedaan tanaman itu terkolonisasi DSE atau AMF? Mohon informasinya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi dulu awalnya DSE ini dimasukkan mycorrhiza ya. Tapi karena makin berkembang ini taksonomi, tools untuk identifikasi, ini grup sendiri. Karena kalau kita amati gitu ya, proses kolonisasinya itu beda ya, beda dengan ekto maupun endomycorrhiza gitu ya. Bentuk kolonisasinya, nah DSE ini biasanya bentuk umumnya adalah membentuk mikrosklerotia ya. Jadi bentuk sklerotia yang mikro yang ada di dalam jaringan akar tanaman gitu ya, di ruang-ruang sel itu. Ada yang bentuknya bulat-bulat seperti anggur dan sebagainya. Itu kalau kita lihat sangat sangat menarik ya, sangat cantik itu bentuknya. Seperti tadi saya coba share lagi. Bentar, saya jadi bentuknya beda.
tentunya kita bisa lakukan ini ya, pewarnaan sederhana bisa gitu ya. Misalkan nanti kita sama seperti pewarnaan pada AMF ya. Nanti kita potong, kalau bagus kita potong ini membujur dengan misalkan mikrotom ya. Kelihatan bulat kan, jadi nanti masuknya seperti apa, bentuk mikrosekleratiannya seperti apa, bahkan lebih bagus lagi bisa kita ini semkan gitu seperti itu. Jadi secara bentuk model kolonisasinya beda bisa ini. Nanti bisa baca di beberapa publikasi ya terkait DSI dan mycorrhiza. Bahkan ada beberapa yang memang aplikasinya di ini konsorsiumkan dengan mycorrhiza juga ada gitu ya. Pada kondisi lingkungan tertentu juga bisa saling mendukung, ada bisa yang mana yang dominan, apakah mycorrhiza, apakah DSE gitu. Memang secara ekologi masih banyak ya, masih banyak yang masih gelap yang harus kita ini lagi kita kuak, karena memang masih sedikit gitu yang memang bekerja dengan dark septat endophyte, karena memang sudah ini dengan mycorrhiza, sudah ini dengan trichoderma dan lain-lain sebagainya. Tentunya semua oke gitu ya. Bahkan endomycorrhiza kita atau mycorrhiza ecto dan ini perlu kita kuak semua dari ekosistem yang ini. Karena di kita ini kalau dari tanah ya, kalau di dunia itu kan ada 12 ordo tanah. Nah, 10-nya ada di Indonesia gitu. Nah, ini kan surga untuk riset sebenarnya di Indonesia ini. Dengan berbagai macam tadi ada 10 ordo tanah yang menarik yang mungkin bisa saja itunya meskipun jenisnya sama, ininya bisa jadi spesiesnya beda-beda seperti itu. Ya. Kemudian untuk produksinya juga, tadi kelewat juga yang untuk jawab Bu Nurin. Kalau endomycorrhiza itu kan butuh carrier ya, misalkan zeolite ataupun mineral yang lain. Kemudian kita harus menanam tanaman inang, misalkan sorghum, jagung, dan lain-lain. Kalau DSC produksinya bisa seperti cendawan umum lainnya, bisa dengan PDB gitu ya, bisa dengan malt ekstrak ataupun yang lain yang kita formulasi. Untuk skala sudah besar kan menggunakan fermentor itu kan kita harus formulasi juga yang nggak mahal ya. Dan itu bisa, kemudian kita bisa panen sporanya atau hifanya. Tapi banyak juga yang DSE di suhu ruang itu steril hifanya, ya, steril hifanya. Jadi dia tidak bersporulisasi. Itu kadang memang harus, kalau kita ingin mendapatkan harus kita uji dari suhu yang rendah sampai yang tinggi sekian. Kadang kalau kita ini tidak mendapatkan, rata-rata ini hasil koleksi kita itu banyak yang steril ya, sehingga uji ke lanjut kita sequencing ya, itu perlu dilakukan. Meskipun kalau jamur kan basisnya morfologi ya, baru lanjut ke ini. Tapi banyak yang di suhu ruang steril, sehingga tadi untuk penyimpanan atau produksi ya ada yang panennya hifa gitu, hifa yang nanti kita kecilkan kemudian kita inokulasi ke media tanam. Jadi tidak seperti misalkan AMF yang butuh sekian bulky ya. Nah, kalau ini bisa seperti trichoderma yang lain seperti itu untuk produksinya. Karena dia ketika tidak ada tanaman katakanlah tidak bersimbiosis, dia bisa sebagai decomposer gitu. Hasil riset kita itu mereka decomposer bahan organik, baik C organik, N organik, P organik gitu. Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya di sini masih ada yang bertanya melalui chat, yaitu Fajriani Batubara. Assalamualaikum, Bapak.
saya Fajriani Batubara, izin Bapak untuk bertanya. Satu, bagaimana cara mudah mengetahui cendawan DSE ini ketika sedang mengeksplorasi di lapangan? Kedua, apakah cendawan DSE ini kira-kira dapat diperbanyak melalui media starter seperti Trichoderma, Metarhizium maupun Bifera bassiana starter. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu fungsi dari DSE ini adalah dapat membantu penyerapan unsur nutrisi bagi tanaman. Nah, apabila tanaman terserang oleh patogen nematoda, apakah cendawan DSE ini masih dapat membantu untuk penyerapan nutrisi? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana cara mudah mengetahui cendawan DSE ini ketika sedang mengeksplorasi di lapangan? Untuk sampai saat ini, karena ini kan tidak membentuk tubuh buah ya, karena mikro ya, jamur mikro. Kalau Ganoderma kan kita ketemu, kalau Pleurotus sama makrofungi yang lain kita bisa lihat. Tapi nah, kita bisa beberapa teknik. Untuk isolasi DSE ada bisa 2 teknik. Yang pertama, kita isolasi langsung sampel dari lapangan. Nah, biasanya kita untuk kesuksesan isolasi, misalkan kalau memang targetnya kita eksplorasi di daerah yang katakanlah lagi pandemi atau ini ya, ada di situ terserang penyakit katakanlah. Jadi tanaman kehutanannya, misalnya tanaman industri terserang penyakit sebagian besar lah, misalkan di atas 30%. Nah, kita bisa cari, kita isolasi tanaman yang paling sehat di antara yang sakit. Ya, meskipun secara genetis juga ada pengaruhnya juga, genetis dari tanaman itu, tapi kita di situ cari tanaman yang paling sehat di antara yang paling sakit. Kemudian kita akan mendapatkan DSE ataupun endofit lain yang mampu meningkatkan ketahanan tanamannya. Kemudian kalau nggak ada penyakitnya, sehat semua, nah kita pilih yang keragaannya paling bagus di situ. Karena tadi kita dia masuk mikrofungi, jadi kita tidak tahu, tapi kita dari ini penampakan tanaman di situ ya, kalau memang kita samplingnya di daerah yang lagi terjadi serangan penyakit yang hebat, kita pilih tanaman yang tumbuh baik gitu ya. Misalkan juga di daerah tadi seperti di lahan sulfat masam, ketika kami ke sana kita misalkan lihat Purunticus, kita ambil Purunticus yang paling bagus. Nah, waktu itu kita lihat padi juga. Jadi padi itu hampir semua mati gitu ya. Tapi di situ ternyata ada 1-2 yang tetap bisa tumbuh gitu ya. Nah, kita isolasi ternyata ada DSE-nya. Meskipun genetis dari padinya bisa jadi ini, tapi kita di situ lihat mayoritas dari padi rawanya ini kok tidak ada yang tumbuh gitu, tapi ada 1-2 yang tumbuh bagus. Nah, kita isolasi ternyata kita ada DSE-nya ataupun mikroba yang lain, mungkin bakteri dan lain-lainnya seperti itu. Nah, itu metode untuk langsung. Yang metode kedua adalah pengumpanan dengan tanah. Jadi kita tadi kan sudah saya sebutkan ada tanaman-tanaman non mikorizaa ya. Jadi seperti tadi riset yang dengan Bunia untuk jabon itu kan sebelum kita uji ke jabon kita uji ke tanaman non mikorizaa untuk membuktikan bahwa itu DSE gitu ya. Kita pakai sawi ya, bisa sawi putih maupun kubis-kubisan seperti itu. Nah, untuk teknik yang kedua, pengumpanan soil biting, itu kita bisa mengambil tanah di lokasi yang kita jadi target untuk sampling. Misalnya di situ tanahnya mungkin tercemar soil-borne disease, ataupun tanahnya ternyata tanah asam gitu dan sebagainya. Kita bawa ke lab, ke rumah kaca kita, kemudian kita tumbuhkan tadi tanaman-tanaman non mikorizaa. Ya, misalkan sawi gitu ya, sawi atau kubis-kubisan. Kita tanam di tanah yang kita tadi sampling. Kalaupun mau ditambah pupuk organiknya kita sterilkan.
supaya nanti yang kita isolasi bukan dari pupuk organik itu. Dengan skema sekian. Pakai tanah 200, 400 itu cukup. Nanti setelah si sawi atau kubis itu tumbuh 14 hari, 21 hari, yang penting sudah ada akarnya. Nah, kita isolasi DSC-nya dari situ. Kita pilih mungkin di antara ulangan ada yang paling bagus, ada yang kecil, atau dari beberapa sampel ini kecil gitu tumbuhnya. Kita pilih yang tumbuhnya bagus nih, kemungkinan ada. Nah, kita isolasi dari tanah yang kita bawa ke lab atau ke rumah kaca tadi. Itu teknik pengumpanan ya. Jadi kita mengumpan dengan sampel tanah yang dari lapangan dengan tanaman yang kita tanam dari lab atau dari rumah kaca. Tentunya nanti benihnya juga disterilisasi permukaan juga. Jadi secara valid bahwa endofitnya memang dari tanah yang kita bawa, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi sudah saya jawab juga ya, untuk jawab yang Bu Nurin sama yang tadi setelahnya, bahwa ini lebih mudah untuk membuat straternya, lebih mudah seperti cendawan mikro lain seperti Trichoderma, Metarhizium maupun Barbaria ya. Jadi tidak perlu bahan yang banyak, misalkan harus ada zeolit, kemudian harus ada tanaman inang, kemudian kita panen spora dan panen ini ya, panen probabulnya, panen akarnya yang kita potong-potong, tidak. Tapi kalau mau buat seperti itu silakan, bisa juga, tapi bulky ya nanti. Kemudian setelah ini lagi menarik terkait dengan nematoda, kami lagi meneliti dengan Prof. Munif, beliau dari proteksi tanaman, salah satu ahli ini ya terkait nematoda dan pengendaliannya di Indonesia. Ini lagi kita uji dengan pestisida nabati juga, sedang di rumah kaca, tapi mungkin saya belum bisa ini ya menyampaikan hasilnya, tapi ada potensi untuk pengendalian nematoda, karena ada paper, meskipun belum banyak, hanya baru beberapa paper, 2 atau 3 paper yang menyatakan bahwa Daxeptat endophyte itu juga membantu menekan ini serangan nematoda. Bahkan waktu masih bentuk telur itu ada yang ini juga. Bahkan ada yang Daxeptat endophyte yang spesies baru yang dari tadi. Dia diisolasi dari telurnya nematoda atau mungkin dari tanahnya yang ini. Tapi ada potensi itu ada, dan kami sedang teliti dengan mahasiswa S2 kami di proteksi tanaman dengan pembimbing utamanya Prof. Abdul Munif ya, dengan tim di nematoda, seperti itu. Jadi memang DSC ini masih terbatas info-infonya. Jadi potensi untuk kebaruan novelty ini sangat banyak, insya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, kebetulan di sini juga ada Pak Abdul Munif ya. Kemudian kami lanjutkan, masih ada satu pertanyaan lagi Bapak. Silakan. Ya, insya Allah waktunya masih cukup ya mungkin ya Mas Ikhwan ya. Iya Ibu. Satu lagi ini dari Aldi, Muhammad Aldi. Izin bertanya Pak Surono, saya Aldi dari Silvicultur. Apakah DSE dapat hidup di lahan gambut ataupun salinitas tinggi? Terima kasih. Baik, ini menarik gitu ya. Untuk salinitas tinggi ini, kalau kami dulu pernah menguji, dia range tumbuhnya dari 2 sampai 10 ya, hanya di lab ya. Bahkan tadi mahasiswa kami yang baru saja lulus doktoralannya itu, kalau di limbah itu ya, itu kan salinitasnya tinggi gitu ya. Itu beberapa DSC yang kita pakai itu bisa. Meskipun tadinya dia diambil dari ini ya, lahan yang tidak ini. Tapi potensi itu sudah beberapa publikasi terkait untuk salinitasnya. Dan ini menarik kalau misalkan nanti ada yang misalkan tertarik untuk meneliti DSC yang dari mangrove yang hidup di daerah ini ya, yang salinitasnya tinggi. Oke, seperti itu. Tapi secara
umum tadi ya, memang DSC ini kadang lebih efektif dari tadi kondisi yang tercekam, baik salinitas atau keasaman tanah yang tinggi, salinitas tinggi, kekeringan dan lain sebagainya. Nah, gambut ini memang perlu kita ungkap lagi nih potensinya, karena tadi di lahan gambut ini sangat besar biodiversitasnya. Bahkan ada salah satu paper itu orang Jerman, beliau juga terkait DSE, papernya terkait biodiversitas cendawan di ini ya lahan gambut yang masih pristine. Jadi dia membandingkan antara gambut Palangkaraya gitu ya dengan gambut yang di Taman Nasional Sibangau kalau nggak salah. Itu sangat menarik gitu ya. Potensi DSC-nya juga ada di situ. Dan dia cukup menarik juga papernya terkait ini. Nah, kita sebagai periset atau dosen ataupun mahasiswa Indonesia ini, mumpung itu ada di kita gitu ya. Mumpung kekayaan itu ada di kita. Nah, kita yang harus teliti, jangan sampai orang lain yang teliti menemukan teori atau menemukan produk dari hasil riset di kita gitu. Kita mau meneliti gambut, kita punya banyak. Bisa di Jambi, Sumatera Selatan, kemudian bisa Kalimantan, mungkin di Papua, atau bahkan mungkin kalau kayak Jawa Barat kan kecil ya, mesin kecil ya, di apa tuh yang Lombok gitu ya, yang Ciamis ada Rawapening, itu mungkin sangat menarik. Kalau mereka kan harus ke sini. Kayak di Jepang juga kalau nggak salah hanya di Hokkaido saja yang ada gambut. Di kita mau ekosistem apa juga ini, mereka ekosistem yang bersalju gitu, itu kan punya juga di gunung ini ya, yang Jaya Wijaya. Ya. Nah, kita sebagian besar yang saya baca ya, misalkan di culture collection, beberapa culture collection termasuk IPB, kemudian yang lainnya itu masih banyak yang dari Indonesia Barat, Tengah. Yang Timur masih mungkin sepertinya masih sedikit ya. Padahal di sana banyak ini. Bahkan kalau kita misalkan bisa mengeksplorasi mikroba dari pulau-pulau terpencil atau terluar yang mungkin aktivitas industrinya atau pertanian yang agrochemicalnya tidak ada, bisa jadi mungkin banyak hal yang baru yang kita temukan. Gitu. Alhamdulillah, dengan demikian sudah semua ya pertanyaan dijawab oleh Bapak Surono ya, dengan luar biasa nih, sangat menginspirasi Bapak ya. Mungkin tanya jawab sudah dicukupkan ya kepada Bapak ini, Pak Surono ini. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan gitu ya. Yang bisa saya ambil ya, mudah-mudahan nih bisa mencakup, karena tadi sebenarnya sangat bagus sekali ya, tapi ini mohon izin Bapak Surono nih mungkin sedikit, bahwa seminar ini ya alhamdulillah ya, kuliah umum ini memberikan wawasan mendalam tentang keanekaragaman DSE dan peran penting mereka dalam ekosistem tanah serta potensinya dalam mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Memahami interaksi antara DSE dan tanaman dapat membantu dalam pengembangan strategi pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien. Dan juga kuliah umum ini juga menyoroti tantangan dan masalah yang harus diatasi dalam pemanfaatan DSE serta potensi penelitian lebih lanjut untuk menggali manfaatnya secara lebih luas. Jadi alhamdulillah kuliah
umum ini memberikan pandangan yang mendalam tentang salah satu aspek penting dalam kehutanan, termasuk tantangan DSE di lahan gambut, kemudian pulau terluar atau daerah terpencil yang banyak ditemukan di Indonesia. Mungkin itu sedikit rangkuman dari kuliah umum hari ini. Terima kasih kepada Bapak Surono. Mohon maaf tadi tidak sempat menyampaikan riwayat Bapak ya, mungkin sedikit nih Bapak. Jadi Bapak Surono ini nama lengkapnya adalah Surono Sarjana Pertanian, MAGR PhD. Beliau peneliti ahli muda di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Alhamdulillah riwayat pendidikannya S1 dari IPB di Ilmu Tanah, lulus tahun 2003, di bawah bimbingan Prof. Dr. Insinyur Santosa dengan judul penelitian eksplorasi bakteri amilolitik yang mampu menghasilkan PHA sebagai bahan baku bioplastik dan dari ekosistem air hitam Kalimantan Tengah. S2-nya beliau menyelesaikan di Ibaraki University Jepang, bidang ilmunya Bioresource Science. Mohon maaf saya terlempar mungkin tadi Bapak. Kemudian selanjutnya lulus beliau dari Ibaraki University Jepang tahun 2014 di bawah bimbingan Profesor Kazuhiko Narisawa dan Profesor Hiroyuki Ohta dan Profesor Yasuro Kurusu. S3-nya Pak Surono ini menyelesaikan di Tokyo University of Agriculture and Technology tahun 2017 di bidang Symbiotic Science of Environment and Natural Bioresource di bawah bimbingan Profesor Kazuhiko Narisawa dan Profesor Hiroyuki dan Profesor Yoko Katayama. Masya Allah, beliau sangat banyak ya menulis dan juga melakukan penelitian di bidang terutama DSE. Mungkin itu biodata Bapak Dr. Surono. Selanjutnya kami persilakan kepada MC yaitu Mas Ihwan. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Elisna Hirliana yang telah menjadi moderator untuk sesi kuliah umum kali ini, dan juga tentunya kepada Bapak Surono yang juga sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa kita kembangkan untuk ke depannya seperti itu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, di akhir sesi ini akan ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu yang akan diserahkan. Mungkin Bapak Kadep masih ada di ruangan, ya mohon berkenan Pak Kadep untuk menyerahkan sertifikat untuk Pak Surono. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ya, kepada Pak Surono kami sampaikan sertifikat atas kegiatan kuliah umum yang sudah dilakukan, dan tentu terima kasih banyak atas kesediaannya, dan saya pikir ya ini mungkin tidak sepadan lah kalau hanya sertifikat. Jadi di luar sertifikat ini justru yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Pak Surono kepada kita semua itu menjadi amal baik beliau, dan ini menjadi bekal untuk selanjutnya. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan sertifikat untuk Pak Surono secara virtual. Terima kasih banyak Pak Surono. Ya. Terima kasih banyak Pak Kadep. Ya, terima kasih.
Baik, yang selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat. Yang kedua untuk Ibu Elis, Bapak, selaku moderator pada sesi kuliah umum hari ini. Ya, siap. Baik, saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Bu Dr. Elis yang telah berkenan untuk menjadi moderator pada kesempatan ini seperti kuliah umum yang disampaikan oleh Pak Surono, dan atas moderasinya yang baik. Saya kira ini juga diskusi tadi berjalan dengan produktif begitu ya, dan mudah-mudahan amal baik beliau juga ini menjadi amal baik ya untuk Bu Elis. Terima kasih Bapak. Terima kasih, hatur nuhun. Baik, terima kasih kepada Pak Kadep telah berkenan untuk memberikan dan menyerahkan secara langsung sertifikat begitu kepada Pak Surono dan juga kepada Ibu Dr. Elistina Hiliana, dan juga tentunya teman-teman Bapak Ibu sekalian yang juga hadir yang sudah mengisi presensi juga insya Allah nanti akan dikirimkan sertifikat dan juga materinya begitu Pak Surono, mohon berkenan untuk nanti dibagikan ke kami agar kami bisa share ke yang lain. Yap. Yap. Terima kasih banyak. Saya Ikhwan Sodik Syifaudin selaku Master of Ceremony pada kegiatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Surono, Pak Kadep, Ibu Elis, Bapak Ibu dosen yang juga hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga teman-teman semua. Insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan semoga ini menjadi awal yang bagus untuk kemudian kita lanjutkan membahas topik-topik yang lain begitu ya Ibu Elis dan Pak Kadep. Ya, amin. Mungkin Ya. amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Ada. Terima kasih Bapak Surono, Bapak Kadep, Terima Bapak kasih. Arif Budi Witarto, Bapak Abdul Munib, di sini ada Pak Alam, ada mahasiswa S2, mahasiswa S1, dan juga mahasiswa PKU. Nih, terima kasih atas kehadirannya. Ya, baik. Hatur nuhun Bapak. Mohon izin live ya, Bu, Bapak Ibu semuanya. Ya, Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak. Sehat Bu. Alhamdulillah. Ada Mas Halid, ya Allah. Ini Mas Halid nih Pak, dari ini Pak, dari Riau Pak. Beliau ini praktisi sekaligus ahli jamur makro nih Pak. Bisa kolaborasi ke depan. Ya, insya Allah nanti kita minta kolaborasi juga nih Pak. Insya Allah. Ada Pak Munif, ada Pak Arif Budi Witarto ya. Insya Allah Bapak minggu depan Pak Arif Budi Witarto mengisi kuliah umum. Mudah-mudahan Bapak Surono bisa hadir. Insya Allah hari Sabtu juga. Ya, hari Sabtu juga Bapak, jam yang sama insya Allah. Insya Allah. Hatur nuhun Bapak, alhamdulillah. Izin live. Ada. Iya Bapak, enggak Bapak, jangan kasiron. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Silvi Ketul 58 nih berkumpul ya. Alhamdulillah. Ya Bu, semangat sekali sepertinya. Di mana nih? Di Jelajah? Atau di mana? Sepertinya di Note X itu ya, teman-teman. Oh, alhamdulillah. Jadi ngumpul di sana. Masya Allah. Terima kasih ya adik-adik semua. Tadi udah ada fotonya kan ya di Mas Ikhwan ya, tapi nggak dibuka ininya. Nggak diminta off cam, on cam ya Pak. Oh iya, tapi ada Ibu, sudah saya foto Ibu. Oh iya, ya nggak apa-apa ya. Ya, makasih banyak. Ya. Mungkin silahkan ditutup oleh Mas Ikhwan, karena mungkin